ada keutamaan surat Al-Ikhlas, gitu ya. Memiliki banyak fadilah dan keutamaan. Di antaranya adalah 3 keutamaan. Yang pertama adalah mari kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Arumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Arumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menerangkannya, untuk memenangkannya di atas agama yang lain. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu baginya. Berikrar, bersahadat, bersaksi serta mengesahkannya, dan kita bersaksi bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan salawat kepada beliau dan keluarganya, serta memberikan salam yang lebih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah hidupkan kita semuanya setelah sejenak dimatikan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kehadiran kita dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan terus berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita dengan belajar dan belajar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Sudah hafal semuanya surat Al-Ikhlas ya? Ya, gimana pertamanya? Wah, bagus ya. Jadi surat Al-Ikhlas yang terdiri dari berapa ayat? 3 atau 4? 4. Ada 4 ayat ya. Ada 4 ayat. Kalau yang 3 ayat itu surat apa? Ya, Al-Kautsar. Inna a'tayna Kautsar. Ya. Jadi surat ini terdiri dari 4 ayat yang termasuk surat Makkiyah. Kenapa kok disebut surat Makkiyah?
Ya, karena turunnya di Mekah. Dan dinamakan surat ini adalah surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terisi prinsip-prinsip tauhid. Ya. Di dalamnya itu berkenaan dengan ketauhidan kita, mengesahkan Allah SWT. Jadi hakikat Allah SWT yang menjadi tujuan bergantung dan sama sekali berbeda dengan makhluk yang lain, menjelaskan itu. Kalau kita baca dan kita artikan Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu satu. Allahus Somad. Allah itu, ya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Kita semuanya bergantung kepadanya. Jadi segala sesuatu bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula apa? Diperanakkan. Ya. Kan ada yang meyakini Tuhan itu ada 3 begitu ya. Ada yang meyakini itu. Lalu berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan tadi, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah, dengan Dia. Itu ayat arti gitu ya. Jadi kalau kita membacanya dengan artinya, pasti di situ kita akan terus berupaya ya mengesahkan. Lalu asbabun nuzulnya, asbabun itu sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah, ya, kenapa kok juga dinamakan surat Al-Ikhlas? Tadi sudah saya sampaikan, karena Al-Ikhlas adalah tauhid, beribadah hanya kepadanya, gitu ya. Lalu menurut Syekh Wabah Az-Zuhaili, surat ini juga memiliki nama lain, yaitu surat At-Tafrid. Nah, belum pernah kita dengar ya, surat At-Tafrid. Lalu ada yang mengatakan surat At-Tajrid. Ada yang mengatakan surat Al-Ikhlas ini juga dinamakan juga surat At-Tauhid, An-Najah, Al-Wilayah, itu nama-namanya juga ya. Jadi Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, bahwa ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Ya, disuruh menjelaskan gambaran Tuhannya. Ya, waktu itu Nabi Muhammad ditanya, Tuhan yang disembah, gitu ya. Riwayat lain juga menyebutkan ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Jadi sebenarnya sama ya, pertanyaannya sama. Orang musyrik bisa jadi orang Badui sekaligus orang musyrik, orang Badui yang kafir. Wallahualam bishawab. Ya, intinya itu ada pertanyaan. Sebelum kita tafsirkan secara singkat, ada keutamaan surat Al-Ikhlas, gitu ya. Memiliki banyak fadilah dan keutamaan. Di antaranya adalah 3 keutamaan.
Yang pertama adalah mendatangkan rasa cinta kita kepada Allah. Rasulullah pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Ketika menjadi imam sholat bagi pasukannya, laki-laki itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Bukan karena hanya pendeknya, bukan ben cepet mari misalkan, bukan. Tapi apa? Jadi setelah pasukan pulang, karena Rasulullah tidak ikut berperang pada saat itu, mereka menceritakan kepada Rasulullah. Mendapati laporan itu, Rasulullah menyuruh mereka untuk menanyakan kepada laki-laki tersebut, kepada laki-laki yang memimpin, yang apa ini, yang memimpin sholat tadi itu. Jadi kalau di dalam Islam itu untuk menjadi imam itu salah satunya. Jadi ini ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin pasukan pada saat itu dia yang akan mengimami di dalam setiap sholat. Kecuali kalau sudah berhalangan, dicarikan orang yang lebih pantas dari sisi bacaannya dan sebagainya. Lalu apa alasannya selalu membaca surat ini dalam sholatnya? Maka laki-laki itu menjawab, karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang maha pemurah dan aku suka membacanya dalam sholatku. Suka, karena ada rasa suka, gitu ya, rasa suka dengan maknanya tadi itu, dengan maknanya tadi itu. Setelah jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, akhbiruhu annallahu yuhibbu, katanya. Lalu sampaikan kepada si fulan tadi itu, gitu, yang membaca surat Al-Ikhlas tadi itu, sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Allah menyukainya. Karena kenapakah Rasulullah bertanya tadi itu, untuk apa membaca surat Al-Ikhlas gitu? Ternyata jawabannya luar biasa. Karena apa? Karena menyukainya. Ada rasa tumbuh rasa cinta kepada Allah di situ. Maka Rasulullah membalasnya adalah sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Itu yang pertama, fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua adalah wasilah masuk surga. Sahabat yang lain pun mengingatkannya. Ini sama ya. Jadi ada orang lain ini ya, orang lain daripada tadi itu. Pernah ada seorang laki-laki menjadi imam Masjid Kuba. Setiap kali telah membaca surat lain dari Al-Quran, ia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Dengan surat Al-Ikhlas, gitu ya. Mohon maaf. Dengan surat Al-Ikhlas. Gitu. Lalu sahabat yang lain pun mengingatkannya. Sahabat yang lain, engkau telah membaca surat ini, membaca surat pendek ini, gitu. Tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau membaca surat Al-Ikhlas. Monggo Bapak. Lalu berikutnya, aku tidak akan meninggalkan surat ini, katanya, yang orang yang satu ini. Jika engkau mau menjadikanku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Tetap membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini ditutup yang rakaat yang kedua, gitu ya. Rakaat yang kedua. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam. Saking cintanya, begitu ya, saking sukanya dengan surat Al-Ikhlas tadi itu. Hal itu kemudian dilaporkan lagi kepada Rasulullah saat beliau mengunjungi Masjid Kuba.
Hai fulan, apa yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Maksudnya teman-teman yang lain itu mbok yo surat yang lain gitu ya. Mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatmu? Jawabannya sama seperti yang pertama. Karena apa? Aku menyukainya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah lantas bersabda, kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Kalau yang pertama tadi Allah menyintainya juga, yang kedua juga menyukai yang membaca, maka wasilah untuk masuk surga. Dan yang ketiga fadilahnya adalah sepertiga dari Al-Quran. Kalau surat Al-Fatihah itu ringkasan dari isi Al-Quran, kalau Al-Ikhlas itu sepertiga dari isi Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'balu thulathul Quran. Demi Tuhan, katanya, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya, Al-Quran. Jadi artinya bahwa di sini yang membaca tadi itu karena menyukainya sehingga dicintai oleh Allah. Yang kedua, mencintainya, menyukainya sehingga menjadi wasilah masuk surga. Dan yang ketiga fadilahnya adalah membaca surat Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Itu luar biasa, gitu ya, luar biasa. Mungkin singkat-singkat saja, jadi belum sampai kepada tafsirnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keimanan kita, di dalam ketakwaan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nggak peduli duit atau nggak duit, artinya kaya atau miskin, nggak peduli apakah dia punya jabatan atau tidak punya jabatan. Yang diukur adalah ketakwaannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah untuk berikutnya nanti kita bacakan tafsirnya, gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah bersama Masjid Ar-Rumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Ayo kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari ridwan untuk menuju surganya. Kapan kita sholat berjamaah, taruhkan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah, mencari menuju surganya. Kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Ar-Rumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah.
berjamaah mencari ritual untuk menuju surganya. Kehadutan sholat berjamaah bagaikan dinginnya pagi untuk sholat berjamaah mencari ridho Allah untuk menuju surganya. Gerak kita sholat, mari mencari kemenangan bersama Masjid Ar-Rumi. Kita sholat berjamaah, gerakan sholat berjamaah bersama Masjid Ar-Rumi, mencari ilmu agama agar kita bahagia dunia dan akhirat. Allah untuk menuju surganya, surga menuju surganya.